Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengungkapkan nasib karyawan Kementerian BUMN yang saat ini statusnya diturunkan menjadi badan. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan perbedaan status badan pengaturan BUMN dan Danantara. BP BUMN berfungsi sebagai regulator, sedangkan Danantara sebagai operator. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan seiring dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka ada sejumlah penyesuaian. Di antaranya status Kementerian BUMN usai terbentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara. Rini memastikan para pegawai BP BUMN tetap berstatus BUMN karena masih merupakan bagian dari lembaga pemerintah. Lembaga bisnis ya gitu ya. Nanti kita belum pasti, tapi yang pasti dari Kementerian BUMN itu akan dipindahkan ke badan yang baru. Berarti statusnya tetap sama ya Bu ya? Oke. Kalau untuk Gajah ASN udah ada pembahasan belum dengan Pak Purbaya? Belum, nanti baru kan Perpresnya kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan. Kemarin sudah tim sudah diskusi juga. Berarti untuk kenaikannya tahun depan berarti ya Bu kemungkinan? Berarti kan harus dihitung dulu, ini kan harus kesiapan keuangan negara. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut status Badan Penyelenggara BUMN BP BUMN dengan Danantara berbeda. Supratman mengatakan lingkup kerja dan kewenangan keduanya berbeda. Hal tersebut disampaikan Menteri Supratman usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Jumat siang. Supratman menjelaskan BP BUMN berfungsi sebagai regulator sementara Danantara sebagai operator. Status hukum keduanya juga disebut berbeda. Dia juga mengatakan nasib Perum di bawah BUMN akan bergantung pada peraturan Presiden yang akan segera ditetapkan pemerintah. Ya memang harus kita sempurnakan. Yang pertama karena ada pembentukan Danantara, maka kementerian itu untuk mengurusinya akhirnya Kementerian BUMN dibentuk lagi menjadi badan ya. Tapi yang lebih penting dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang BUMN ini, itu selebihnya juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, di mana tidak boleh ada rangkap jabatan, baik menteri maupun wakil menteri. Tapi memang MK masih memberi batasan waktu untuk sampai dengan 2 tahun. Ya. Nah karena itu, ini nanti akan kita lihat hasil paripurnanya yang ke depan. Yang kedua juga di samping dari Kementerian BUMN kan dengan sendirinya dibubarkan ya, diganti menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang fungsinya, tugas dan fungsinya itu kurang lebih sama dengan Kementerian BUMN yang lalu, di mana di sana dia pemegang saham seri A Dwi Warna 1%, tetapi itu akan menentukan menyangkut soal penyelenggaraan RUPS dan lain sebagainya. Ya, itu konsekuensinya seperti itu. Nah karena itu sekali lagi mudah-mudahan ini sebuah harapan yang baik dalam rangka tata kelola, apalagi dengan masuknya Badan Pemeriksa Keuangan yang disebut secara limitatif di dalam undang-undang ini itu untuk dilakukan pemeriksaan. Supratman menambahkan RUU BUMN telah akomodir putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait larangan rangkap jabatan. Teddy Zuhari, Andika, Jakarta.